Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi akan coba membahas masalah pemantapan pengaruh suhu pada laju reaksi. Jadi suatu laju reaksi ini akan dipengaruhi suhu, walaupun tentu saja ada komponen-komponen lain yang ikut mempengaruhi. Hanya sekarang dicoba untuk konsentrasi kepada suhu saja, ya. Apa sih yang menyebabkan pengaruh-pengaruh tersebut, ya? Bahwa suatu laju reaksi itu berpengaruh sekali dipengaruhi oleh suhu, ya. Di sini dikatakan untuk laju reaksi, ya, pengertian laju reaksi perlu kita ketahui bahwa laju reaksi perubahan jumlah atau perubahan konsentrasi per waktu. Diingatkan kembali sini perubahan, ya, konsentrasi per waktu, di mana apabila suhu itu tinggi maka energi kinetik partikel itu meningkat, ya. Kita ketahui bahwa suhunya ditambah energi kinetiknya meningkat, semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi antara partikel-partikel laju reaksi. Jadi semakin energi yang meningkat, tumbukannya pun semakin meningkat, maka laju reaksinya pun akan meningkat, ya, akan lebih meningkat lagi. Nah, di sini dirumuskan bahwasanya untuk laju reaksi adalah Vt sama dengan delta V pangkat Tt min T0 per delta T dikalikan V0. Itu kalau kita mengukur adalah kecepatan daripada laju reaksi. Kalau kita berkaitan dengan waktu, maka Ta akhir di sini seper delta V. Ya, ini perbedaannya ada di sini. Seper delta Tt dengan T0 per delta P sama dengan di sini adalah net T0. Di mana di sini adalah keterangannya bahwa delta V ada kenaikan laju reaksi, delta T kenaikan suhu, V0 adalah laju reaksi awal, Vt adalah laju reaksi akhir, T0 waktu awal, Tt waktu akhir, T0 ada suhu awal, dan T adalah suhu akhir. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, tentu saja kita akan mengacu kepada contoh soal. Ya, kita pahami dulu soal yang ada. Suatu laju reaksi akan naik menjadi 2 kali laju. Ya, semakin jika suhu dinaikkan atau ditingkatkan 10 derajat Celcius. Artinya kalau suhunya dinaikkan 10 derajat, naiknya 2 kali. Ya. Nah, berapa kali lebih cepat laju reaksi yang berlangsung pada suhu 70 derajat Celcius dibandingkan reaksi yang berlangsung pada suhu 30. Jadi ada perbandingan antara suhu awal dan suhu akhirnya. Suhu awalnya adalah 30, kemudian pada suhu 70 derajat apa yang akan terjadi, ya. Oke, kita jawab soal tersebut, ya. Kita tadi sudah punya rumusan bahwa Vt sama dengan delta V Tt0 per delta T, dan V0 ini perlu Anda kuasai, ya. Nah, di sini kita lihat sini 2 kali, delta V-nya 2 kali laju semula, ya. Ketika 10 derajat Celcius naik, maka di sini delta T-nya di sini 10, ya. Dimulai dari suhu akhir dikurangi suhu awal, 70 dikurangi 30. Jadi kecepatannya adalah, ya, kecepatan Vt berbanding dengan V0 adalah Vt sama dengan 2 pangkat 4 kali V0. Atau kita mungkin saja dengan logika yang kita miliki, kita bisa lihat, ya, kita bikin garis di sini, ya, kemudian kita kasih suhu 30, 40, 50, 60 sampai dengan 70. Di mana ada suatu peningkatan sebesar 2 kali. 2 nanti di sini adalah 4, ya. Nanti di sini ada 6, ada kemudian adalah 8. Nah, kita ambil suatu contoh soal yang kedua. Ya, kita coba dengan menggunakan bagan yang ada. Ya, pada percobaan hubungan laju reaksi dengan temperatur ternyata diperoleh data di sebelah ini. Jadi datanya di sini. Ya, tentukan laju reaksi 57 derajat Celcius. Ya, di sini tidak ada suhu yang 57. Jadi bagaimana kita memecahkan soal tersebut? Ya, kita coba adalah delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Ya, kita ambil saja dalam persamaan ini adalah T2-nya 27 dikurangi adalah 12. Maka kita dapatkan 15 derajat Celcius. Kemudian kita hitung juga, ya, kecepatannya. Ya, delta V itu adalah dengan cara membagikan dari yang kedua dengan yang ke satu. Jadi 0,045 dibagi 0,015, maka 3. Ya, itu delta V-nya adalah 3.
delta T-nya adalah 15. Ya, dari 15. Maka kita akan memperoleh rumusan V sama dengan ini 3-nya dari sini, delta V-nya di sini adalah 3. Ya, kemudian 57 dikurangi 512 karena 57 ini adalah yang akan ditanyakan dan 12 adalah kita gunakan adalah yang awal, kemudian dikalikan daripada 0,015, yang satunya itu 0,015 ya, per 15 ini adalah kita peroleh dari 15 derajat Celcius ya. Jadi Bapak ulangi lagi, 3 ini kita hitungan dari 0,045 dibagi 0,15 3 kali. 57 ini yang kita akan cari, dikurangi 12 di awal, dibagi, nah delta T-nya adalah 15, dikali T awalnya berapa? 0,015. Maka kita akan memperoleh 0,045 molar per detik. Ya, itu untuk persamaan kedua. Kita coba yang ketiga. Ya, persamaan ketiga. Harga tetapan laju reaksi bertambah 2 kali lipat. Berarti delta V-nya udah pasti 2. Ya, delta V-nya pasti adalah 2. Jika suhu dinaikkan 100 derajat Celcius pada suhu 400 derajat Celcius. Dinaikannya ketika 100 derajat Celcius. Ya, pada suhu 400 derajat Celcius, reaksinya A ditambah B menjadi C. Mempunyai harga laju reaksi X mol per detik. Jika reaksi berlangsung pada 100 derajat Celcius dan 800 derajat Celcius, laju reaksi berturut-turut seberapa? Jadi kalau 100 berapa, kalau 800 berapa? Ya, peningkatannya itu daripada 400. Ya. Nah, kita masukkan di sini ya. Ini menentukan harga daripada yang 400. Maka 400-nya kita gunakan rumusnya adalah setengah karena sifatnya dia menurun. Ya, kalau menaik dia adalah menggunakan delta V, menurun. Jadi 400 per 100 dibagi 100. Ya, 100-nya dari sini. Ya, jika suhu dinaikkan 100 derajat Celcius, maka di sini adalah 100. Ya. Kita lanjutkan lagi, ya, kita lanjutkan lagi di sini, ya. Nah, maka kita dapatkan VT sama dengan ini kan 400 dikurangi 100 berarti 300, bagi 100 berarti 3. VT dengan setengah kali fenol, ya. Maka ya kita akan memperoleh bahwa adalah VT sama dengan 1/8 fenol. Bagaimana kalau yang dia naik dari misalnya dari 400 ke arah 800? Maka di sini kita gunakan angka 2 di sini. Ya, 2-nya ini ada 2 kali. Ya, sama dengan di sini ada 2. Kemudian 800, nah ini kita carikan 800 per 400, naik dari 800 dari 400 ke 800 per 100, ya, kita kalikan dengan fenol, ya. Dengan demikian kita akan memperoleh VT-nya adalah sama dengan 2 pangkat 4 fenol, berarti VT-nya itu sama dengan 16 fenol. Jadi secara garis besarnya di sini, apabila terjadi penurunan ya dari standarnya, di mana pada suhu 400 nih standarnya ada di 400, ketika 400 turun kepada 100 maka di sini delta V-nya adalah setengah. Tetapi kalau naik maka di sini delta V-nya adalah 2. Ya, jadi menurun kalau ini adalah naik, ya. Kalau naik adalah 2 kali, kalau menurun adalah menjadi setengah kali, ya. Selanjutnya kita lihat yang keempat, ya, yang terakhir mungkin, ya, yang keempat. Laju reaksi meningkat 2 kali lipat. Ya, ingat delta V-nya adalah 2 kali pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 40 menit. Hitungannya adalah sini adalah masalah waktu. Tentukan lama reaksi yang berlangsung pada suhu 60 derajat Celcius. Jadi pada saat suhu akhirnya adalah 60 derajat Celcius. Maka kita gunakan rumus TA sama dengan 1 delta V TT dikurangi T0 per delta T kalikan D0, di mana delta V-nya ini adalah 2, berarti adalah dikatakan adalah setengah, ya. Di sini dikatakan setengah. Di sininya adalah yang akhir 60 dikurangi awal 30, 60 per 30, dan ini setiap kenaikan 10 derajat. Ya. Nah, ketika waktunya 48 menit, ya. Dengan demikian hasil perhitungan kita di sini, ya, TA sama dengan setengah pangkat 3, kan 60 dikurangi 30 adalah 30 per 10, gitu. Kemudian dikalikan 48. Maka TA
kita lihat ini adalah 1/8, 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8, maka di sini adalah 1/8 dikalikan 48, maka TA-nya adalah 6. Ya, 6 ya, hitungannya di sini adalah masalah menit, maka di sini katakan 6 menit. Atau mungkin saja kita menggunakan garis untuk mempermudah karena waktunya dari 30 suhunya 30, 40, 50, 60. Jadi karena ini setengahnya berarti setengah, seperempat, 1/8 sama persis yang ada di atas tersebut. Ya. Demikian apa yang Bapak Dedi jelaskan. Ya, mudah-mudahan tentu saja Bapak harapkan kalian dapat mengerti dengan baik. Sekian dulu dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi. Oke?